wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eva Sunariningsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi perlindungan konsumen kelas 11 di SMK Negeri 1 Cipanas. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdiri dulu yuk. Udah? Silakan rapikan pakaian kalian. Dan setelah itu lihat di samping kiri, depan, belakang kalian ada sampah atau enggak. Kalau seandainya ada sampah, silakan diambil. Sudah, silakan duduk kembali. Yuk Ki, silakan pimpin doa sebelum pelajaran kita mulai. Duduk siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Makasih Ki. Untuk hari ini, siapa yang sudah berangkat sekolah? Semuanya berangkat sekolah? Ya. Alhamdulillah, kalau semuanya berangkat sekolah. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai tentang perlindungan konsumen. Meneruskan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas materi apa aja sih? Masih ingat nggak? Ruang lingkup perlindungan konsumen. Ruang lingkup perlindungan konsumen. Oke, masih ingat apa itu yang dinamakan dengan konsumen? Oke, Nafisa berdiri. Apa itu konsumen? Izin menjawab, konsumen adalah pemakai barang atau jasa dalam lingkup masyarakat yang digunakan baik bagi diri mereka sendiri, orang lain, keluarga maupun masyarakat sekitarnya ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk perdagangan. Konsumen adalah orang pemakai atau orang yang menghabiskan nilai guna suatu barang, yaitu untuk dikonsumsi diri sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Terus ada nggak konsumen yang beli untuk diperjualbelikan? Ada. Kemarin dinamakan dengan konsumen apa? Konsumen. Ada konsumen akhir, ada konsumen antara. Kalau konsumen akhir yang dipakai dan dikonsumsi oleh diri sendiri, kalau konsumen antara membeli untuk diperjualbelikan kembali. Yuk, dari kalian ada yang pernah dirugikan pada saat membeli barang? Pernah Bu, Dalam hal apa Jihan? waktu itu saya beli makanan, kata penjualnya masih layak konsumsi 1 minggu lagi, pas saya makan besoknya sakit. Pas dicek ke dokter keracunan Bu. Oke, keracunan makanan karena barangnya itu tidak layak dikonsumsi. Ada yang lainnya lagi? Ada Bu, Ayo Dik, apa Dik? pernah membeli suatu barang di online nggak sesuai yang lebih. Nggak sesuai. Terus tanggapannya dari sana? Nggak merespon, jadi dari penjual. Oke, nggak merespon. Jadi otomatis kalian rugi dong. Ya. Supaya kalian rugi harus ada apa di situ?
Konsumen adalah segala upaya yang menjadi adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu apa? Perlindungan konsumen itu adalah segala upaya di mana di situ harus ada kepastian hukum untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap konsumen. Contohnya tadi antara Jihan sama Diki. Jihan dan Diki itu kan dia dirugikan sama pelaku usaha. Kalau Diki karena belanja online-nya, kalau Jihan itu karena mengkonsumsi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana? Apakah gitu-gitu aja kalau Jihan nanti posisinya nanti sakit dibawa ke rumah sakit harus rawat, nggak ada perlindungan konsumen, siapa yang rugi? Keluarganya dan Jihan sendiri. Sehingga harus ada kepastian ketika mengkonsumsi barang yang sudah tidak layak pakai, Jihan itu bisa mengadu atau bisa melakukan pengaduan untuk dapat memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap Jihan. Seperti itu. Begitu juga dengan Diki. Ketika belanja online, ketika tidak sesuai atau dirugikan, nggak mau kan, sudah keluar barang badai, sudah keluar uang banyak, dirugikan. Nah, dia bisa untuk mengadu ke pelaku usahanya. Kenapa bisa dirugikan? Dia dilindungi dengan Undang-Undang nomor berapa? Nomor 8 tahun 1999. Bisa dipahami? Bisa. Kalian masih ingat ya tentang yang dipelajari di minggu sebelumnya tentang ruang lingkup perlindungan konsumen. Kenapa sih harus kita belajar tentang perlindungan konsumen? Melanjutkan materi sebelumnya tentang hak dan kewajiban, tentang cara pengaduannya, terus tentang proses pengaduannya seperti apa, dan tentang sanksi pidananya itu seperti apa. Kenapa harus mempelajari itu semua? Supaya ketika kalian mengalami kerugian seperti yang dialami Jihan maupun Diki maupun yang lainnya, itu kalian punya dasar untuk apa? Untuk kalian itu meminta kompensasi atau meminta pengaduan. Kalau seandainya kamu rugi diam aja, yang rugi siapa? Diri kalian sendiri. Yuk, hari ini kita harus semangat belajar tentang perlindungan konsumennya. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini itu bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Tujuannya untuk mempelajari perlindungan konsumen itu untuk apa sih? Satu, itu untuk menguraikan hak dan kewajiban konsumen dengan tepat dan percaya diri. Terus yang kedua, menganalisis pidana, sanksi pidana dan benar dan tanggung jawab. Terus yang ketiga, merumuskan proses pengaduan perlindungan konsumen dengan tepat dan tanggung jawab. Dan terakhir, itu kalian bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kita akan kerjakan soal pretest dengan kalian memindai QR yang
3, 4, 5. Oke, silakan duduk berkelompok. Iya. Oke, tugas kalian di sini Ibu akan menayangkan video di mana kalian nanti akan melihat isi video tersebut. Habis itu kalian diskusikan dengan teman satu kelompokmu, yaitu satu, hak dan kewajiban konsumen di dalam video tersebut. Yang kedua, kronologi kasusnya. Yang ketiga itu proses hukumnya dan solusinya harus seperti apa. Kita informasi lain mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM membuka promosional. Kemudian dari 102 obat itu ada 23 produk tidak menggunakan bahan tersebut ya, kemudian glikol, lipiran, glikol, sorbitol, dan atropizarin sehingga aman digunakan. Ada Berdasarkan video yang telah ditayangkan, silakan kalian analisis dan diskusikan permasalahan yang terjadi. Silakan berdiskusi. Kita kasih waktu. Sudah jelas ya tadi yang harus kalian diskusikan? Ya jelas Bu. Satu, hak dan kewajiban dari konsumen yang ada di video tadi. Dua, tentang kronologi kasusnya. Ketiga, itu tentang proses hukumnya. Dan yang keempat, itu tentang solusinya. Udah selesai? Siap? Kalau sudah? Siapa yang akan presentasi duluan? Oke, kelompoknya Jihan dulu atau Nafisa dulu? Kelompok satu. Oke, kelompok Jihan yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perlindungan konsumen. Bagaimana proses hukumnya? Produsen akan dikenai sanksi pidana UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan teliti dan tanggung jawab. Nomor 4, solusinya dari masalah tersebut adalah dengan cara meminta resep dari dokter. Jadi membeli obatnya tidak langsung, membeli sendiri dengan tidak ada resep dari dokter. Oke, ada yang mau menanggapi?
Itu ya penjual produsennya ya kan di situ mendapatkan kompensasi terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kejualan hukum, jadi konsumen protes dulu gitu untuk mendapatkan kompensasi dulu. Apabila nggak ada tanggapan dari produsennya, konsumen memilih jalur. Bisa dipahami Mutia? Kelompok Mutia? Oke, jadi tadi tanggapan dari kelompoknya Jihan itu tentang hak dan kewajibannya tadi tentang kompensasi. Ya, mendapatkan kompensasi karena di situ konsumennya mengalami kerugian. Untuk presentasi Mutia, mungkin itu kekurangannya apa? Kekurangannya satu, yang jawab itu cuma itu aja. Jadi berpatokannya cuma berpatokan satu buku atau berpatokan satu tulisan. Ketika presentasi itu lebih enaknya apa? Ketika presentasi itu lebih enaknya kamu itu audiensnya kamu menjelaskan ke mereka tanpa harus lihat buku. Seperti itu. Ya, tapi untuk jawaban tentang penyelesaian kasusnya, kronologinya itu udah baik. Beli aplaus dulu untuk kelompoknya. Pertama tahun 1999. Untuk kronologisnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menguji 102 obat dan terdapat 3 produk yang terdapat bahan cemaran. Setelah diuji, ketiga obat tersebut mengandung cemaran EG dan DEG. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Rizkia. Izin bertanya. Hadiri, Rizkia. Si pasien mengalami gagal ginjal akut. Nah, kalau misalnya si pasien udah dapat penyakit gagal ginjal itu, si pihak yang menjualnya ngasih apa ke pasien yang udah terdampak penyakit itu? Makasih. Terima kasih Rizkia. Izin menjawab, kan tadi si pasien sudah terkena gagal ginjal akut. Tadi kan ada sanksi perdata, ada sanksi pidana untuk si pelaku usahanya. Di sini kan gagal ginjal akut itu udah pasti menyangkut nyawa kan. Kalau misalkan kita nggak bisa, ya menyangkut nyawa pokoknya. Jadi kalau sudah menyangkut nyawa, sudah pasti si pelaku usaha tersebut bakal mendapatkan sanksi pidana dan juga harus memberikan kompensasi untuk si konsumennya. Bisa dimengerti? Oke, makasih kelompoknya Nafisa. Jadi kalau untuk kelompok Nafisa itu sama sih dengan kelompoknya yang dibahas oleh Jihan tadi, berkaitan dengan kompensasi. Tapi kompensasinya lebih diperdalam lagi dengan kelompoknya Nafisa. Ada perbedaan kan di situ? Ada beberapa persepsi kan dari jawaban tentang satu kasus itu, ya kan? Nah, jadi setiap kasus itu belum tentu penyelesaiannya atau solusinya itu cuma ada satu. Kalau ada beberapa 4 kelompok, pasti di situ penyelesaiannya juga pasti ada 4 kelompok. Penyelesaiannya ada 4 pemikiran seperti itu. Jadi untuk kelompoknya Nafisa mungkin sama sih. Kalau untuk presentasinya seperti kasusnya Jihan, jadi lebih fokus ke teks atau lebih fokus
jawabnya dengan mulia. Tetapi ketika ada perlindungan konsumen, itu pasti ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya entah itu bisa dilakukan dari segi sanksi perdata ataupun sanksi pidana. Kalau perdatanya apa? Bisa menggunakan sanksi administrasi, yaitu mencabut merek yang ada di pasaran atau menarik kembali produk yang sudah dipasarkan. Pelaku usahanya dapat apa? Yaitu bisa sanksi kurungan, bisa ganti rugi, maupun bisa sanksi administrasi dan hukum seperti itu. Jadi jelas di sini alurnya harus seperti apa? Sudah jelas kan alur pengaduannya harus seperti apa? Sudah terjadi kasus, otomatis di situ pengaduan dari BP apa tadi? Pengaduan BPKN sama BPSKN. Nah, itu sudah bertindak langsung. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Siapa yang akan memberikan pendapat tentang yang kita pelajari hari ini? Oke, Jihan, silakan berdiri. Bentar, Ji. Yuk. Jadi kita sebagai konsumen harus memperhatikan kandungan apa sih yang ada dalam obat sirup. Jadi kita tuh jangan gampang tergiur sama mereknya, kayak obat sirup batuk. Emang obat itu buat ngeredain batuk, tapi kalau ada kandungan yang tidak cocok sama tubuh kita, itu akan bisa menyebabkan memperparah kondisi kesehatan kita. Oke, makasih Jihan. Kita beri close. Di sini perlindungan konsumen itu sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk sebuah usaha maupun untuk konsumennya sendiri. Dengan adanya perlindungan konsumen, otomatis semua itu ada payung hukumnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa? Oke. Kalau bisa, silakan siapa yang akan menyimpulkan tentang perlindungan konsumen hari ini. Oke, Nafisa, silakan. Izin menjawab Ibu, izin memberikan kesimpulan. Jadi perlindungan konsumen itu adalah segala sesuatu yang menjamin konsumen agar saat mereka membeli suatu produk itu akan menjamin terlindunginya si konsumen tersebut. Terus undang-undang tentang perlindungan konsumen ini juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan terdapat hak dan kewajiban konsumen. Kalau hak tersendiri itu hak yang harus didapatkan oleh konsumen dari si pelaku usaha, seperti pelayanan yang baik dari si pelaku usahanya dan juga mendapat jaminan apabila barang tidak sesuai. Contohnya. Terus kalau kewajiban konsumen itu seperti kewajiban sesuatu yang harus dimiliki oleh konsumen, seperti itikat baik, contohnya itikat baik dalam memilih suatu produk dan juga membaca dengan baik prosedur penggunaan produk. Selain itu juga ada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen, seperti sanksi pidana dan sanksi perdata. Kalau sanksi pidana itu sanksi yang melibatkan hukum, kalau perdata itu sanksi yang melibatkan administrasi atau kompensasi. Selain itu juga ada lembaga perlindungan konsumen, ada pelaku usaha, konsumen, BPKN, BPSK dan LPKSM. Jadi konsumen dan pelaku usaha itu dua-duanya harus hati-hati dalam memilih. Konsumen harus hati-hati dalam memilih produk dan juga pelaku usaha harus hati-hati dalam memasarkan sebuah produk mereka. Oke, makasih. Nafisa. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang perlindungan konsumen. Mungkin nanti untuk
duduk siap gerak sebelum mengakhiri kegiatan agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kita